Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga masih terus bersemangat dan sesuai dengan janji kami. Ini kita kembali ketemu di hari ini, hari Selasa ya, hari Rabu ya, sorry ya, saya jadi lupa hari ini. Ini hari Rabu kita ketemu dan sesuai dengan janji kami kita akan stripping dari Senin sampai Jumat. Masih terus bersama saya Hersy Buno Arif. Dan saya Anji Beta, senang sekali menjumpai Anda. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Mas Hersy, ini ada yang nggak sehat nih. Ada organisasi yang Ya. sepertinya pengurusnya melakukan kesalahan gitu ya. Dan sekarang sedang ramai diperbincangkan. Ya. Ini maksudnya aksi cepat tanggap gitu ya. Ya kan, maksud Mbak Agi ya. Dan itu yang nggak kuat itu ini kemudian digoreng kemana-mana gitu ya. Dan narasinya yang kita nggak kuat itu narasi terutama oleh para buzzer itu narasinya adalah narasi Islamophobia. Itu yang saya kira nggak proporsional. Saya kira soal begini-begini harusnya disikapi secara proporsional. Kalau memang ada pelanggaran hukum, ya tentu diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelidikinya, kan gitu ya. Kemudian kemudian mesti dipisahkan apakah ini pelanggaran ini dilakukan oleh orang per orang di dalam organisasi itu atau dia secara kelembagaan yang melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya nggak boleh kita kemudian menangkap tikusnya tapi kemudian juga membakar lumbungnya gitu. Itu ada usi itu di belakangnya Mbak Agi kelihatannya ya sih. Iya betul, mohon maaf pemirsa kalau saya terdistrak ya karena ada beberapa kucing di rumah ini. Silakan Mas Hersy. Ya kita lanjutkan, kita obrolkan. Itu soal yang saya kira juga menarik dan ada juga perkembangan kemarin yang menarik karena kemarin di Surabaya kan kita baru saja heboh ada seorang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengesahkan perkawinan antar beda agama gitu ya. Dan ini menyalahi aturan dan sekarang ini sedang ada proses juga di Mahkamah Konstitusi. Yang menarik itu baik Kementerian Agama maupun Kementerian Hukum dan HAM itu sebagai sebagai saksi nih ya Mbak yang mereka ya iya dia sebagai pihak-pihak ya para pihak yang diminta pendapat gitu ya. Mereka menyatakan menolak soal pernikahan beda agama ini. Jadi saya kira ini bukan persoalan kemudian ini nggak toleran dan sebagai intoleran. Saya kira bukan soal itu karena persoalan ini kan persoalan bukan masalah umat Islam saja. Saya kira dari sisi non Muslim itu juga jadi persoalan ya. Kalau Islam jelas serius ini karena berkaitan dengan faraid itu ya, berkaitan dengan hak waris dan sebagainya. Saya kira dua topik itu cukup menarik tuh Mbak, kalau menurut saya kita mesti bahas dan kita baca berita di balik beritanya gitu. Oke Mas Hersy. Ya, yang pertama ACT dulu ya Mas Hersy ya. Kalau saya melihat ACT ini mulai di dalam istilah dalam tanda kutip itu digoreng gitu ya, itu mulai ke lembaganya begitu. Jadi kalau saya melihat ini sebenarnya ini masalah pengurus dan pengurusnya ini sudah di kick out gitu ya pada bulan Januari tahun ini dan kemudian dia sudah keluar dan berganti dengan kepengurusan yang baru. Antara lain alasan dari dia dikeluarkan adalah juga karena ini Mas Hersy. Jadi mungkin sudah dirasakan, sudah di dalam itu sudah gerah gitu lah ya. Dan kemudian dengan cara kepengurusan dia dan kemudian sehingga perlu ada penggantian atau apalagi ini pengurus yang lama ini memang adalah pendiri ACT dan kemudian sudah dia menjadi pengurus selama 17 tahun begitu. Jadi tidak ada istilahnya penghijauan gitu ya di dalam organisasi, tidak ada regenerasi. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa memang ada sekelompok orang ya, tentunya dia tidak sendiri begitu. Yang kita sudah baca adalah dia menggaji dirinya sendiri itu dengan nilai sangat besar yaitu 250 juta. Di mana kita tahu sekitar berapa mungkin belum setahun 2 tahun yang lalu sih kalau saya membaca gaji-gaji memang beberapa lembaga filantropi itu dinakodai oleh orang-orang profesional. Sekarang dunia sedang berkembang ke arah sana. Jadi bukan orang yang ikhlas, bukan orang yang hanya ini, tapi kalau orang ikhlas tapi dia tidak profesional dan tidak bisa mengelola lembaga dengan baik, pas sementara yang dia pegang itu adalah uang miliaran rupiah bahkan triliunan, seperti misalnya lembaga-lembaga filantropi di bawah orang-orang kaya dunia, dia dijalankan oleh orang-orang profesional. Dan kemudian juga ada itu dengan gaji adalah gaji memang gaji profesional, gaji eksekutif begitu, dan itu juga direkrut dari
dari perusahaan-perusahaan besar yang lembaga keuangan finansial besar yang kemudian direkrut untuk running company tersebut. Nah, kemudian kalau bagaimana dengan lembaga kemanusiaan yang saya pernah tahu ya Mas Hersu, itu di bawah PBB misalnya, Palang Merah Internasional dan sebagainya, itu memang ada batas dari gaji eksekutif tersebut, yaitu kurang lebih sekitar 150 juta atau something begitu ya. Pokoknya memang tidak sebesar 250 juta itu tadi gitu ya. Jadi ini memang person. Kalau saya melihat sih ini person, ini melakukan sesuatu yang tidak baik begitu ya. Nah, tapi kemudian sekarang mulai digoreng ke lembaganya, ke ACT-nya begitu. Nah, kita sendiri melihat bahwa hal seperti ini juga terjadi di partai. Kita tidak bisa memiliki jaminan bahwa person itu 100% akan berkelakuan baik gitu. Di partai juga ada korupsi, di organisasi ada korupsi, di kementerian ada korupsi, di perusahaan ada korupsi, tapi tidak dibakar itu perusahaannya, tidak dibakar itu partainya, apalagi kemudian dibekukan partainya. Ya, kita perlu melokalisir begitulah kalau yang saya lihat. Jangan gitu ya. Ya betul, jangan mengikuti narasi buzzer. Dan menarik ini pertanyaan saya, benarkah ini istilah yang disebut sebagai dana umat gitu? Apakah ini lembaga ini sama dengan basis atau sama dengan dompet duafa yang lain-lain gitu kira-kira Mbak? Ini saya kok rada bukan ini ya. Bukan Mas Hersu. Memang pada awal pendiriannya, setahu saya ini kan diinisiasi oleh orang-orang dari dompet duafa begitu. Jadi mereka ingin membuat sesuatu yang kalau dompet duafa ini kan lebih ke eksklusif ya, sementara ingin membuat sesuatu yang inklusif begitu, yang untuk semua orang. Dan kemudian ini dibuat dan lepas dari dompet duafa itu sendiri. Jadi ini adalah sebuah lembaga LSM swasta biasa begitu yang tapi memang terus kemudian berkembang lebih cepat, mungkin karena sifatnya yang inklusif itu tadi, dan dia berada di bawahnya Kemensos begitu ya, koordinasi maksudnya di bawah koordinasi Kemensos begitu, karena dia melakukan kegiatan kemanusiaan dan sosial. Nah sekarang kalau seandainya kita juga melihat bahwa tapi memang PPATK mungkin memiliki bukti ya Mas Hersu, bahwa dia memiliki bukti bahwa ini ada aliran kemana dan sekarang masih diselidiki, dan ada indikasi bahwa yang di aliran tersebut masuk ke seseorang yang tersangkut teroris dan sebagainya begitu kan, sekarang katanya itu sedang dilihat gitu alurnya. Nah tapi kalau melihat dari ACT sendiri, dia memiliki semboyan, dan semua lembaga-lembaga yang umum itu biasanya memiliki semacam tagline bahwa dia itu tidak menanyakan agamamu apa, tidak menanyakan kamu berasal dari mana, kamu tidak menanyakan afiliasi ideologi dan politiknya, itu memang tidak boleh begitu ya, kecuali memang dari awal bajunya sudah baju politik. Dari awal misalnya sebuah partai dia ingin memberikan sumbangan untuk misalnya bangun rumah atau apa, ya ditanyakan dulu kamu adalah kader dari partai kami atau bukan, atau bahkan nggak usah ditanyakan juga memang sudah dipilih, yang dipilih adalah untuk renovasi rumah itu adalah yang memang kadernya sendiri begitu kan. Tapi kalau yang umum yang inklusif seperti ini biasanya memang tidak ditanyakan, seperti halnya ACT juga dia mengaku bahwa dia tidak melakukan itu begitu Mas Hersu. Jadi kalau seandainya ini digiring ke sesuatu yang sempit begitu, nah kita buktikan saja nanti hasilnya bagaimana gitu. Ya kan bedanya kan gini, kalau itu dana dari zakat dari itu kan itu jelas ada ketentuannya dari sisi gajinya, misalnya amilnya juga berapa persen itu juga ada ketentuan. Kemudian yang berhak untuk menerima itu pun juga sudah ada ketentuannya kan gitu ya. Kalau entah dana-dana seperti yang kita sebut tadi sebagai dompet duafa. Kebetulan saya kalau dompet duafa itu saya salah satu saksi hidupnya gitu, karena pada waktu dulu saya ketika bekerja di Republika itu dipotong gaji saya 2,5% untuk disumbangkan ke dompet duafa. Jadi saya termasuk orang yang pertama tuh yang ikut bergabung, karena pada waktu itu memang secara sukarela waktu itu di Republika diminta, dan seingat saya tahun berapa, sekitar tahun 94 ya, saya lupa ingat gitu. Tapi itu sukarela, tidak semua harus, tapi secara umum pada waktu itu mereka semua karyawan di Republika bersedia dipotong 2,5%, karena pada waktu itu sebenarnya digunakan untuk membiayai sejarahnya itu. Saya ingat betul Mas Parni Hadi pada waktu itu Pemret Republika, dia pulang dari Jogja dan dia mengaku bertemu dengan para dai-dai di daerah Gunung Kidul itu. Pada tahun segitu itu katanya dia gaji sebulannya itu Rp10.000 kalau nggak salah waktu itu. Dia ngomong, gimana Her kalau kita
kita potong gaji kita tiap bulan 2,5% disalurkan. Itulah asal mulanya, dan itu jelas peruntukannya kan ada ya 8 mustahik gitu ya, 8 orang yang berhak untuk menerima. Kalau ACT ini beda ya, dia nggak memandang agama apapun, dan juga aliran politiknya juga nggak dilihat seperti tadi Anda sebutkan ya. Iya betul Mas Hersu, dan saya rasa dia kan juga tidak memberikan sumbangan atau bantuan itu di dalam negeri lokal begitu, tapi dia juga memberikan bantuan itu juga di luar negeri. Antara lain salah satunya adalah Suriah mungkin. Nah saya rasa ini yang Suriah itu yang kemudian nantinya akan dilihat ke Suriah itu kemana? Karena kita tahu kalau Suriah kemudian konotasinya adalah ISIS begitu. Nah sementara di Suriah itu tidak hanya yang pro Syiah, yang anti Syiah dan sebagainya, tapi banyak sekali di sana kelompok-kelompok yang memang banyak yatim, banyak janda, masyarakat miskin, korban perang, yang kemudian disabilitas gitu ya, tidak punya kaki, tidak punya tangan dan sebagainya, dan seperti rumah sakit dan sebagainya. Nah ini ACT memberikan bantuan ke kelompok mana. Nah, padahal ACT tidak menanyakan kalian dari mana. Yang penting di situ misalnya ada rumah sakit, korbannya juga tidak mungkin ditanyakan kan Anda agamanya apa sehingga harus dirawat di sini. Atau misalnya pada sebuah kampung kita juga tidak mungkin menanyakan bahwa dia itu pro mana, apakah pro presiden ataukah pro pemberontak, itu juga tidak bisa ditanyakan seperti itu begitu. Nah, apakah betul ini alirannya juga seperti tahun 2019 itu sebenarnya sudah pernah mencuat begitu, karena aksi ke Suriah itu tadi, bantuan ke Suriah, maka kemudian ada narasi bahwa ACT itu membantu ISIS begitu. Nah, kebetulan pada waktu itu dananya itu yang saya baca di media itu adalah dana dari Bukalapak begitu ya, salah satu marketplace besar kita di Indonesia. Tapi ternyata itu tidak terbukti benar. Pihak Bukalapaknya juga tidak kok, dana kami itu disalurkan ke sini-sini. Dia menyebutkan beberapa tempat, bukan disalurkan ke sana begitu. Dan kemudian kita juga tahu petinggi Bukalapak sekarang pun yang menjadi dulu semacam CEO-nya sekarang juga bekerja di pemerintah gitu. Ini kan oleh Pak Luhut begitu ya, menjadi staf ahlinya Pak Luhut juga. Kemudian nah kita betul-betul saat ini kita masih melihat nih larinya kemana nih kasus ini gitu kan, karena juga ada kemudian ada muncul orang-orang yang kemudian mengaku-ngaku kenal dari namanya Ahyudin kalau tidak salah ya, yang founder dari ACT yang lama yang sudah dikeluarkan gitu atau tidak menjadi pengurus lagi, itu yang mengatakan bahwa kenal dengan anaknya, dan kemudian anaknya itu dia berkesaksian gitu ya ke bahwa anaknya ini adalah hidup berfoya-foya di luar negeri, kemudian membawa gadis Palestina untuk dibawa ke Indonesia, yang katanya dia selalu mengatakan bahwa perempuan itu harus seperti ini kalau menurut Islam gitu ya, tapi ternyata si gadis Palestina itu masuk ke kamar ruangan dan sebagainya. Saya kalau melihat itu kok akhirnya malah jadi, oh ini narasinya adalah Islamofobia begitu kan, ini akan digiring ke sana atau bagaimana begitu, apalagi itu itu kemudian diunggah di media sosial begitu, dan kemudian orang membaca ini mau dibawa kemana ini, digiringnya ini, apakah itu betul ataukah tidak begitu ya. Tentunya ada orang yang pasti tahu itu sebenarnya adalah betul atau tidak hal seperti itu begitu. Ya, jadi saya menyarankan ini kita mesti proporsional. Kalau memang betul, karena ini kan rasanya seram nih, karena Densus, kemudian Barreskrim langsung turun, PPATK menyatakan dia punya bukti. Saya sebenarnya mengecek BNPT, Densus, ya. Saya juga mengecek ke PPATK. Saya tanya apa betul memang ada ini. Ya, mereka bilang mereka punya fakta-fakta semacam itu. Nah, ini yang saya kira perlu diverifikasi. Satu, kemudian kalau begitu kan penyebutan dana umat ini nggak tepat juga lah gitu, karena kalau dana umat itu kan seperti haji, seperti dana ZIS, itu zakat, infak, dan sedekah, itu dana umat. Kalau ini kan dana umum, meskipun kelihatannya mayoritas adalah umat Islam gitu ya, yang menyumbang ini ya ke ACT ini Mbak ya. Iya, kalau saya melihat mungkin demikian, karena memang dari yang umum tadi, yaitu dia kan ada berbagai macam semacam semacam program ya, semacam program-programnya itu banyak, dan salah satu programnya itu adalah wakaf. Jadi kalau seandainya ada orang Islam ingin menyalurkan wakaf atau ya semacam wakaf untuk
membuat sumur misalnya, atau rumah yatim, atau wakaf Al-Quran, itu bisa lewat ACT. Jadi ada program khusus yang seperti itu, khusus untuk orang Islam begitu kan. Terus kemudian juga ada program yang seandainya mau menyalurkan zakat gitu. Zakat atau apa saya lupa Mas Hersu. Pokoknya program-program yang kalau kita membaca nama programnya akan ini terafiliasi kepada ibadah atau kegiatannya kaum muslim gitu. Nah, tapi yang lainnya adalah umum. Yang lainnya adalah umum, sehingga itu menyasar memang untuk kepentingan umum gitu. Dan saya lihat juga misalnya ke suatu bencana, taruhlah misalnya bencana di Lombok, bencana di Padang, bencana dimanapun, memang yang disasar secara luas gitu, bencana di ETT lah, taruhlah misalnya kita ngomong soal agama ya, kemudian bencana di ETT gempa yang baru lalu ya, tahun lalu, itu juga ACT turun dan kemudian di sana kebanyakan non-muslim dan tetap turun gitu. Jadi artinya ini memang dana untuk masyarakat luas, walaupun mungkin dananya berasal dari kebanyakan yang menyalurkan adalah orang muslim, tapi penyalurannya kepada siapa adalah kepada masyarakat luas. Nah, salah satu lagi yang membuat ini sepertinya identik dengan Islam adalah dana yang disalurkan dengan ke Palestina mungkin, karena ini kan memang gencarnya promosi ya, propaganda untuk memperlihatkan bahwa mereka menyalurkan dana ke Palestina ini. Tapi satu sih Mas Hersu yang saya selama ini juga agak-agak pertanyakan dari aksi dari ACT ini, yaitu saya melihat dia misalnya memasang iklan di pinggir jalan. Ya, kita kan tahu kalau seandainya baliho yang besar semacam itu di perempatan dekat lampu merah yang bisa dilihat setiap hari oleh ribuan orang, itu berapa harga biayanya gitu kan, biaya sewa tempat tersebut begitu. Nah, itu yang saya suka, ini pakai dana apa ya gitu. Tapi kalau soal pemotongan dari yang itu tadi disebutkan 13,7% ya, kan dipotong nih donasi, setiap ada donasi dipotong segitu. Itu memang bermacam-macam sih Mas Hersu. Jadi ada yang menurut peraturan pemerintah itu 10%, tapi menurut peraturan yang lain gitu, menurut Islam mungkin 12,5%. Tapi ada juga yang kalau tidak salah menurut Kementerian Agama atau MUI itu bisa sampai 20%. Dan kemudian kalau untuk internasional itu bisa lebih besar lagi. Kenapa? Karena mereka itu tadi dijalankan secara profesional begitu. Dijalankan semuanya dengan serba terstruktur begitu ya, sehingga tentu memerlukan biaya operasional yang jauh lebih besar gitu. Ya, saya memahami itu. Mungkin yang disebut kalau ini secara hukum sah, secara syar'i sah gitu. Tapi mungkin kepatutan saja gitu ya, karena kalau memang betul angka yang seperti itu kan angka yang fantastis gitu, dan rasanya sih memang tidak cukup elok gitu kalau dana orang lain kita berderma dan kemudian kita memanfaatkan itu dengan dasar bahwa secara syar'i dibolehkan, secara hukum boleh dibolehkan. Kalau yang terutama Mas Hersu, maaf, terutama kalau seandainya yang digaji sampai ratusan juta adalah pengurus yang di atas, katanya direktur, kemudian yang di bawah ini loh, yang ikut tidur di tenda, yang ikut kedinginan, bertelanjang kaki, membantu mengevakuasi, dan itu digaji minim. Nah, itu yang disayangkan gitu kalau seandainya itulah yang terjadi. Kan beda sekali dengan yang Anda sebut tadi, yang dana-dana filantropi tadi, rata-rata disebutnya endowment gitu ya, dana abadi itu kan biasanya itu kalau yang seperti itu bukan dari pengumpulan dana masyarakat, tapi itu biasanya dari konglomerat lah, dari Taipan gitu ya, yang dia katakanlah seperti Bill Gates atau apa gitu, atau Mark Zuckerberg gitu. Itu duit dia dikelola, yang dikelola secara profesional. Ya itu sih menurut saya wajar saja dananya dia digaji dengan cukup besar, karena dia diharapkan bisa mengembangkan dana yang dihibahkan tadi itu untuk manfaat lebih besar. Karena kita ini kan rata-rata ini patungan, ini ada orang-orang yang punya duit berapa mengirimkan, dan saya membaca juga misalnya ada yang kemarin korban Lion Air gitu yang dapat santunan dari Boeing gitu ya, karena itu pesawatnya dari Boeing, dan untuk membangun sekolah-sekolah dan sebagainya gitu kan, itu duit-duit yang saya kira ya itu betul-betul harus dikelola secara amanah. Jadi ada persoalan-persoalan yang menurut saya penting, ini juga ada catatan penting buat teman-teman yang mengelola dana masyarakat, kita nggak menyebutnya dana umat itu, untuk lebih juga mengedepankan soal moral gitu ya, dalam hal ini. Ada yang secara legal formal yes boleh, tapi secara azas kepatutan tidak boleh gitu. Nah, yang saya khawatir kemudian lihat narasi yang
dikembangkan kalangan, terutama kalangan buzzer gitu, dan media-media yang juga tidak cukup selektif ini kemudian menggiring ini menjadi apa, kalau orang Jawa nyebutnya digebiah uyah gitu, semua lembaga bermasalah, terus kemudian dianggap lembaga-lembaga keumatan, lembaga-lembaga umat yang lain itu juga bermasalah, dan kemudian itu jadi alasan untuk melakukan semacam langkah-langkah yang lebih jauh, misalnya pembekuan dan sebagainya. Ini yang kita khawatirkan, dan apalagi kalau ditumpangi dengan narasi Islamofobia gitu. Ini berbahaya. Jadi memang harus dipilah dengan baik. Saya tadi sepakat dengan Anda bahwa oke, kita mulai dulu kalau memang ada penyelewengan, ada penyimpangan dari sisi pengurusnya, ya silakan diproses secara hukum, kan gitu. Kalau cuma soal kepatutan itu nggak bisa dikriminalisasi, itu kan legal gitu ya. Nah, terus berikutnya, apakah betul kemudian kalau toh betul ada dana-dana yang mengalir ke, katakan yang disebut tadi so-called terorisme tadi, apakah itu kebijakan dari lembaga itu, atau itu kebijakan orang-orang ini, kan harus dipilah-pilah. Dan kalau toh kebijakan dari lembaga itu, benarkah memang itu dengan niat untuk membantu gerakan terorisme? Kan dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau kemudian misalnya katakanlah begini, ketika terjadi di daerah pertempuran gitu, dan mereka membantu semua pihak, itu kan dia nggak bisa memilah-milah seperti Anda sebut, oh ini kelompok yang terafiliasi dengan teroris, oh ini bukan, ini terafiliasi dengan agama ini bukan, kan kita nggak bisa pilah-pilah gitu ya. Kalau kemudian ini repot, nanti semua jadinya nanti ketika di lapangan kita akan membantu orang dengan berdasarkan orientasi politik dan afiliasi dan juga pilihan keagamaan. Itu kan menurut saya agak jadi susah ya lembaga-lembaga ini bekerja gitu kan. Iya betul, itulah tepat sekali yang itu Mas Hersu. Jadi saya malah khawatir kalau seandainya ini ikut menggoreng gitu ya, terus kemudian terbawa narasi-narasi, karena ada narasi kebencian di dalamnya begitu ya, kalau sudah mengarah ke Islamofobia, narasi pembelahan. Saya khawatir nanti orang takut bersedekah, nanti orang takut menyumbang. Dan ketika taruhlah misalnya, oke, saya tidak percaya lagi dengan ACT, tapi kan lembaga-lembaga yang mengelola dana umum, dana masyarakat ini kan banyak sekali begitu, baik itu yang programnya adalah ke lingkungan, baik itu programnya ke sosial, dan berbagai macam gitu, karena problem kemanusiaan itu kan banyak sekali, ada yang mengkhususkan untuk bencana dan sebagainya. Nah, ini nanti akan terbentuk masyarakat yang pelit gitu kan. Padahal kita ini kan kemampuan pemerintah ini kan terbatas. Justru lembaga-lembaga seperti ACT inilah yang membantu pemerintah ketika ada bencana, pasca bencana, ketika pemerintah misalnya memiliki tenaga yang sangat terbatas ya. Kita tahu ASN ada berapa, kemudian yang honorer yang apa yang di bawah itu pekerjaannya sudah demikian baik. Tentu kita mengharapkan bantuan dari masyarakat melalui apa? Melalui lembaga-lembaga semacam ini. Pasca bencana terjadi misalnya longsor gitu kayak di Bogor gitu ya, itu rehabilitasinya itu panjang sekali, selain menyediakan toilet umum, WC umum, terus kemudian rehabilitasi lahan, kemudian untuk sementara membangunkan shelter baru untuk mereka begitu, sementara rumah yang lama itu diperbaiki, terus kemudian bagaimana supaya anak-anak tetap sekolah, dan itu panjang sekali, dan itu tidak mungkin dikoordinasi atau dipegang semuanya oleh pemerintah. Kita mengharapkan pemerintah, itulah fungsinya dari lembaga-lembaga ini. Kalau kemudian ini hanya sekedar digoreng hanya untuk demi narasi radikalisme, narasi Islamofobia, dan kemudian hanya untuk sekedar menjatuhkan hanya karena si pengurus yang tidak pengurus yang ini adalah orang yang beragama Islam, yang tidak amanah ini beragama Islam, dan kemudian dia mungkin adalah, saya nggak tahu dia ada afiliasi partai atau apa. Nanti kalau seandainya ketahuan afiliasi partai dan kemudian kebetulan partai Islam, saya yakin itu akan lebih digoreng lagi, begitu ya. Sudah ada. Kalau kita lihat foto, misalnya bahkan misalnya dikaitkan dengan Anies Baswedan, misalnya gitu kan, ACT pernah kerjasama itu. Jadi ini memang jadi bola liar ya ACT ini. Termasuk misalnya dengan PKS ada afiliasinya, begitu juga disebutkan. Jadi saya kira mesti kita kembalikan secara profesional. Kita silakan kalau memang PPATK mempunyai bukti-bukti, dia diberikan kepada penegak hukum, dan kemudian juga biarkan penegak hukum bekerja, tapi benar-benar harus diawasi gitu ya. Jangan sampai ini narasinya kemana-mana. Ini yang menurut saya berbahaya kalau itu dibiarkan. Dan please lah, saya kira teman-teman buzzer jangan terus menerus dong seperti ini gitu ya. Kalau ada apa-apa langsung digoreng, karena
kalau udah begini kan nanti orang akan dendam. Oke, lu cari kesalahan umat Islam, nanti kita juga akan cari kesalahan umat lain. Kan jadi bubrah nih kalau udah jadi begini. Iya betul. Soal misalnya nama Anies kemudian dimasukkan, saya kalau begitu mendengar itu gitu, barusan Mas Hersu mengatakan, saya langsung wah berarti hampir semua gubernur ya, hampir semua bupati itu, karena ACT ini bekerjanya hampir di semua daerah begitu. Kalau tidak salah ada sekitar 30 provinsi yang mereka punya kantor begitu ya. Dan kemudian ketika terjadi bencana dia langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Nah, tidak hanya di Jakarta, malah untungnya di Jakarta ini bencana-bencana yang ada kebanyakan adalah banjir musiman gitu ya. Kalau di daerah jauh lebih besar lagi bencananya, sehingga mereka bisa stay bahkan tidak hanya harian tapi bulanan, dan itu atas pengetahuan pemerintah daerah masing-masing. Lah kalau seandainya terafiliasi teroris, masa teroris dibiarkan ada di situ? Ngapain aja begitu kan? Dan kemudian dia pun juga sudah kalau setahu saya dia di bawah Kemensos koordinasinya, artinya dia sudah diaudit gitu ya. Audit untuk ini laporan keuangannya bisa 3 bulan atau 6 bulan gitu Mas Hersu. Jadi bukan tahunan, bahkan bisa diaudit. Nah kemudian, selama ini auditnya bagaimana? Kalau sekarang dia diindikasikan terafiliasi dengan teroris, nah selama ini siapa nih yang bermain di audit? Begitu. Kalau seandainya memang betul dia berbuat sesuatu yang konyol seperti itu, begitu. Harus kita lihat lagi nih. Ini akan menyangkut ke banyak orang nih. Kalau pelajaran berharga untuk juga para mereka yang mengelola dana masyarakat gitu, apalagi dana umat ini betul-betul memang niatnya dengan hati bersih ya Kalau kemudian lihatnya secara komersial ini berbahaya. Walaupun kita mesti akui ya ini luar biasa sebenarnya ACT ini, lihat pertumbuhannya, kiprahnya juga biasa. Sayang sekali kalau kemudian lembaga semacam ini hanya gara-gara ulah sebagian kecil dari orang-orang yang kebetulan jadi pimpinan lembaga itu, kemudian lembaga semacam ini jadi hancur. Dan yang dirugikan sebenarnya bukan pemilik lembaganya, tapi orang-orang yang membutuhkan. Pemerintah juga selama ini yang membutuhkan partner. Ini kan mereka ini jadi partner yang sangat membantu pemerintah ya. Bahkan tangan-tangan pemerintah mungkin kadang-kadang tidak, meskipun jauh lebih kuat, lebih jangkauannya ke seluruh Indonesia, tapi nggak secepat mereka karena ada persoalan birokrasi, ada macam-macam lah kalau di kalangan pemerintah kan gitu ya Mbak ya. Iya betul Mas Hersu. Ini kan memang Islam itu di Indonesia itu jumlahnya memang menjadi mayoritas. Ya wajar kalau sebenarnya sebuah lembaga seperti ini kemudian mendapatkan donasi yang tinggi. Tanpa saya ingin menjelekkan ya Mas Hersu, tapi saya hanya ingin membandingkan saja. Janganlah ini dibawa ke narasi agama. Karena kalau dibawa ke narasi agama, nanti umat Islam ini mencari-cari kejelekan dari agama yang lain gitu ya. Poin yang tadi saya sampaikan ya. Betul. Terus kemudian ada penyelewengan di gereja, ada apa? Kita nggak boleh. Saya pun juga tidak menyukai ya. Kalau kira kita masuk ke itu namanya cross the line gitu ya. Kita nggak boleh ya. Saya menganggap juga, saya diam-diam saja gitu ketika ada persoalan-persoalan itu, biarkan diselesaikanlah oleh umat beragama masing-masing. Nah ini bahaya kalau kemudian udah masuk wilayah itu, karena jangan deh please, jangan teman-teman non muslim jangan masuk ke wilayah-wilayah ini, apalagi ikut menggoreng, karena itu akan menjadi persoalan lebih serius ya. Itu Mbak ya. Sementara kita ikuti dulu ya. Kita amati perkembangan lebih lanjut. Jangan terlampau cepat mengambil kesimpulan gitu. Juga jangan terlampau mendinai juga gitu. Karena memang ada realitanya yang buruk ya harus kita perbaiki gitu. Jadi nggak perlu malu-malu. Yang jadi kacau itu ketika digoreng oleh para buzzer gitu ya. Itu yang berbahaya. Oke, tadi kita ngomongin soal gugatan soal nikah beda agama ya. Yang sekarang betul. Konstitusi kemarin itu kan memang dipicu oleh keputusan pengadilan yang bikin heboh, keputusan bukan pengadilan, ada keputusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya kan, itu hakim tunggal sebenarnya Mbak, hakim tunggal yang memutuskan gitu dia untuk mengesahkan perkawinan beda agama, padahal itu jelas kalau dia hakimnya profesional itu kan dia tahu bahwa itu udah ada undang-undang perkawinan yang sampai sekarang masih belum. Jadi artinya memang secara legal formal ada aturannya, dia tidak boleh tabrak, dia kemudian tidak boleh mengambil dengan alasan pada waktu kalau nggak salah daripada kumpul kebo kan gitu, lebih baik dilegalkan. Padahal ini persoalan yang sangat serius kita sebut tadi. Jadi saya sedikit, kalau dibilang nggak terkejut, harusnya memang nggak terkejut, tapi sedikit terkejut ketika kemudian Kementerian Agama dan juga Kementerian Hukum dan HAM punya pandangan yang sama bahwa ini gugatan semacam ini harus ditolak, karena memang ini persoalan serius, terutama
kalau dari sisi Islam ini berkaitan dengan nasabnya gitu, dengan hak waris dan sebagainya, ini kan ini pertanggungjawabannya bahaya loh itu kalau sampai karena mereka ini tidak bisa disahkan di lembaga resmi pemerintahan. Dengan begitu mereka ini sama juga perkawinannya nggak diakui gitu, kayak pernikahan di siri gitu ya, pernikahan di bawah tangan, dan jadinya statusnya sama karena itu memang tidak bisa didaftarkan ke KUA maupun didaftarkan ke tempat-tempat yang lain gitu, nggak bisa itu Mbak. Gitu. Catatan sipil juga nggak menerima ini pernikahan semacam ini. Jadi saya kira ini penting untuk disikapi dengan proporsional. Jangan kemudian kita bicara wah ini soal kebebasan orang boleh dong mau nikah dengan siapa saja. Iya boleh, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipertimbangkan terutama dari sisi hukum dan juga masalah agamanya. Kan itu Mbak ya. Iya betul Mas Ersu. Jadi memang ini yang di MK ini semacam judicial review ya. Jadi gugatan begitu ya untuk menguji undang-undang mengenai itu didaftarkan oleh saudara kita yang dari Papua, ya bernama Ramos PTG itu ya. Saya tulis nih namanya karena agak sulit dilafalkan. Pak Ramos PTG ini ceritanya dia sudah berpacaran selama 3 tahun dengan seorang muslimah begitu. Tapi ketika dia ingin menikahi itu tidak bisa karena ada halangan gitu secara hukum. Jadi tidak bisa berbeda agama itu kemudian menikah. Nah, kemudian dia mengajukan judicial review ke MK. Dan ini memang jawaban dari Kementerian Agama dan di Kemenkumham, dan memang jawabannya seharusnya kita nggak terkejut Mas Ersu, karena memang jawabannya seharusnya demikian gitu. Karena di antara agama itu kan memang aturannya berbeda, syarat sahnya juga berbeda antara yang Islam dengan yang Kristen, dengan yang Hindu dan sebagainya. Itu bahkan kalau di Islam misalnya harus ada saksi, saksinya siapa, apakah masih ada orang tuanya, apakah janda atau tidak kalau dia perempuan. Itu kan ada syarat-syarat itu yang demikian lebih banyak ya, lebih pelik sepertinya kalau di Islam. Dan sementara kalau di agama lain mungkin syaratnya lebih simpel begitu. Dan juga ada perbedaan pendapat antara MUI dan juga kemudian mungkin dari pemuka agama yang beragama lain gitu. Ya seperti perbedaan itu selain soal tata cara itu tadi, bahkan di tingkat ahli agama atau pemuka agama pun sudah terjadi perbedaan. Misalnya dari MUI sendiri ketika kemarin ada berlangsung pernikahan dari staf sus Pak Jokowi, yaitu kalau tidak salah bernama Ayu Kartika dengan yang dia muslimah gitu, menikah dengan pemuda yang beragama non muslim, itu kemudian memang ada siaran langsungnya dan sebagainya begitu ya, sehingga ditonton oleh banyak orang dan kemudian terjadi semacam diskusi dari MUI. Keterangannya adalah bahwa itu tidak sah begitu, itu tidak bisa dilegalkan gitu. Jadi itu ya hanya di antara mereka saja, tapi secara agama itu tidak sah, secara hukum itu juga tidak bisa. Dan kemudian dari Keuskupan Jakarta yaitu Romo Ignatius kalau tidak salah waktu itu mengatakan bahwa ya kalau di dalam agama Katolik itu boleh-boleh saja memberikan kelonggaran gitu ya kepada pernikahan yang beda agama tersebut, karena itu menikah adalah hak asasi manusia. Kalau saya melihat dari situ saja sudah terjadi perbedaan pandangan. Nah, perbedaan pandangan itu antar agama saja sudah berbeda seperti itu. Nah, bagaimana kemudian untuk menyatukannya begitu Mas Hersu? Padahal di dalam perkawinan kan kita mengalami sendiri ada banyak lagi masalah lain yang timbul, tidak hanya sekedar agama begitu. Sebenarnya perkawinan dengan agama yang sama ini justru tujuannya adalah untuk menyelamatkan supaya bahtera rumah tangga itu justru berlangsung dengan baik begitu. Ini berat loh pernikahan, jangan dikira bukan itu perbedaan pandangan aja berat, tapi perbedaan soal agama ya. Dan yang terjadi pasti kemudian kalau tadi kan di sisi agama nggak dibenarkan, dari sisi hukum nggak dibenarkan. Tapi saya kira orang-orang seperti yang ini yang menjalani seperti ini kan dia pasti nggak berpikir tentang agama lagi Mbak. Itu sudah dipastikan kalau dia berpikir tentang agama dia nggak akan menjalaninya gitu. Tapi dari sisi konsekuensi hukumnya itu sendiri sangat berat tadi saya sebut. Ketika misalnya terjadi ketika anak-anaknya lahir gitu, itu apakah kemudian anak-anak itu berhak untuk mendapatkan waris dan sebagainya, itu kan nggak ketika terjadi perceraian, apakah kemudian si perempuan itu bisa mendapatkan hak untuk gonogini dan sebagainya, ini kan juga nggak bisa. Jadi banyak sekali mudorotnya, dan saya kira ke sikap dari Kementerian Agama Kemenak ya, dan Kemenkumham itu sudah tepat, saya kira begitu Mbak ya.
Iya, betul. Dan kita merasa lega sih ya Mas Ersu. Dan jadi belum dong. belum. Ya betul. Memang belum ada keputusannya. Tapi ini kan para pihak yang dari pemerintah. Kalau pandangan pemerintah ini dari segi agama sudah mengatakan demikian. Kemudian dari orang yang paling tinggi lah dari departemen yang dari Kemenkumham saja sudah mengatakan demikian gitu. Ya sebaiknya di bawahnya juga itu dari hakim yang tadi Mas Ersu ceritakan ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebaiknya tidak melakukan itu, dan kita harap kalau itu sudah terjadi, hakim-hakim yang lain ya ini kan semacam penegasan ya, yang ada di MK ini penegasan agar hakim-hakim lain tidak melakukan hal yang sama begitu, karena itu akan bikin ricuh dan bikin kegaduhan. Ya, dan ini saya kira bisa di memang hakim itu, keputusan hakim tidak bisa dipersoalkan, tidak bisa dipidanakan, tapi bisa itu secara etik itu jadi dipersoalkan. Jadi itu biasanya dilaporkan ke hakim bidang pengawasan, saya kira itu bisa dilakukan. Dan seingat saya sudah ada beberapa teman yang melakukan itu ya, praktisi hukum yang mempersoalkan itu, dan juga yang jelas kan dari MUI juga sudah mempersoalkannya gitu ya. Ya, baik Agi, kita sudah cukup panjang kita ngobrol. Ini kita jangan terlalu menyita waktu terlalu lama, ini para viewer kita mungkin mereka akan ada aktivitas lain. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sekali lagi banyak sekali ya doa-doa yang disampaikan pada kita Mbak setiap kali ya, saya baca komen-komennya gitu, karena saya termasuk sekarang ini pemerhati komen juga. Sebelumnya saya jujur saya bukan orang yang memperhatikan komen-komen, tetapi kemudian diingatkan coba diperhatikan komen-komennya, dan ternyata banyak sekali mendoakan kita. Jadi doa. Mas Ersu ini gimana loh namanya disebut Mas Ersu banyak sekali oleh pemirsa. Gitu ya. Saya bukan, mohon maaf karena memang tipikal saya bukan orang yang aktif di media sosial, bukan dia, dan kadang-kadang saya rada abai. Tapi sekarang saya mulai memperhatikan, dan terima kasih untuk doa-doa Anda semua, juga doa yang tulus juga kami sampaikan pada Anda. Itu saya kira saling mendoakan itu luar biasa indah ya di antara kita, daripada saling menghujat, saling memaki seperti yang dilakukan oleh para buzzer gitu ya. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.